Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Dharma Fitri, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Saya membuat video ini untuk memenuhi langkah-langkah pra-PDM calon anggota Mapala Paguyuban ke-19. Video ini tentang bivak atau pertahanan, perapian, trap atau jebakan, 7 simpul dan penjelasannya, dan terakhir packing. Selamat menyaksikan. Bivak ialah tempat berlindung sementara di alam bebas dari aneka gangguan cuaca, binatang buas, dan juga angin, dengan menggunakan apa yang ada di alam. Yang saya lakukan pertama ialah melihat lokasi tempat saya membuat bivak, kemudian mencari dahan atau ranting-ranting pohon yang akan dijadikan tonggaknya. Saya mengambil dahan pohon dengan senjata tajam. Jika senjata tajam tidak ada, bisa dipatahkan dengan tenaga.
Setelah tonggaknya sudah banyak, saya merakit dengan menancapkan tonggak ke tanah 4 titik. Dan mengikat tonggak dengan akar-akar yang juga berasal dari alam. Saya juga memanfaatkan dedaunannya untuk atap dan juga alas duduk, sehingga bisa untuk berlindung sementara. Inilah hasil dari bivak yang telah saya rangkai dari alam. Perapian perlu dilakukan jika di dalam hutan atau di gunung, yang sangat bermanfaat untuk memasak, menghangatkan tubuh, hindar cahaya pada malam hari, dan juga bisa untuk perlindungan supaya binatang-binatang di dalam hutan tidak berani untuk mendekat ke tempat kita. Sebelum menghidupkan api, bersihkan tempat untuk menghidupkan api terlebih dahulu agar apinya tidak menjalar ke tempat lain. Menghidupkan api bisa dengan korek api dan juga dengan cara tradisional dengan menggosokkan kedua batu. Menghidupkan api dengan mengumpulkan pohon-pohon atau ranting-ranting yang sudah mati atau kering, sehingga apinya mudah untuk dinyalakan. Trap atau jebakan untuk binatang yang ada di hutan bisa dirangkai dengan ranting-ranting pohon. Di sini saya sudah menyiapkan tudung, ranting, dan juga tali. Ikatkan tali kepada pangkal ranting. Condongkan tudung dan tahan oleh ranting. Kemudian ambil ujung tali dari lain arah. Jika sudah ada yang masuk dalam tudung, tarik tali tersebut, maka tudung akan menutup. Simpul merupakan bertemunya tali dan tali yang saling mengikat. Simpul hidup kegunaannya untuk mengikatkan tali pada tiang tetapi mudah untuk dibuka kembali. Caranya, buat satu buah sosok, kemudian masukkan tali yang panjang ke dalam sosok tersebut. Ini hasilnya. Untuk membukanya, cukup tarik tali yang panjang tersebut. Simpul mati kegunaannya untuk menyambungkan dua ekor tali yang sama besarnya dalam keadaan kering dan untuk mengakhiri suatu ikatan. Caranya, tali yang sebelah kanan diletakkan di atas sebelah kiri dan mengikatnya. Kemudian ulangi dengan tali yang sebelah kanan di bawah tali yang sebelah kiri, kemudian diikatkan. Ini hasilnya. Kegunaannya untuk menyambungkan dua ekor tali yang tidak sama besarnya dalam keadaan kering.
Caranya, buat senggelit, kemudian tali yang kecil kita masukkan dalam senggelit tersebut. Kemudian kita putar dan ujungnya dimasukkan dalam tali yang kecil tadi dan kemudian ditarik. Dan ini hasilnya. Simpul anyam berganda kegunaannya untuk menyambungkan dua utas tali yang tidak sama besarnya dalam keadaan basah. Caranya, buat senggelit, kemudian tali yang kecil kita masukkan dalam senggelit tersebut. Kemudian kita putar dan ujungnya dimasukkan dalam tali yang kecil tadi 2 kali dan kemudian ditarik. Dan inilah hasilnya. Simpul pangkal kegunaannya untuk memulai ikatan, mengikatkan tali pada tiang dan membuat tandu. Caranya, buat 2 buah sosok, kemudian yang sebelah kanan kita letakkan di atas sebelah kiri. Kemudian kita masukkan tongkat ke dalam simpul tersebut. Inilah hasilnya. Simpul jangkar kegunaannya untuk membuat tandu, memalikan pasak, mengikat cincin, dan menarik balok. Caranya, buat 2 buah sosok yang saling berhadapan. Kemudian masukkan tongkat ke dalam simpul tersebut. Inilah hasilnya, simpul jangkar. Simpul tambat kegunaannya untuk menarik atau menyeret balok, menambatkan tali pada tiang dan memulai ikatan. Caranya, kita ikatkan langsung pada tongkatnya, seperti video tersebut. Lilitkan sebanyak 2 atau 3 kali. Dan inilah hasilnya. Yang terakhir ialah packing. Packing adalah persiapan sebelum bepergian. Di sini saya akan mempraktekkan packing secara sederhana. Sini ada tas, kotak P3K, ada termos kecil, dan juga ada gelas. Ada juga perebus air, piring, kotak yang isinya perlengkapan mandi, jilbab, celana lapangan, dan terakhir 2 helai baju. Karena saya tidak ada tas gunung, maka saya ganti dengan tas biasa. Langkah pertama yang kita lakukan, masukkan 2 helai baju tadi, kemudian celana lapangan dan jilbab. Kotak, kemudian piring, dan juga perebus air. Termos, kemudian gelas, dan terakhir kotak P3K. Tutup tas dengan rapat. Dan packing kita telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga saya diterima di keluarga besar Mapala Pagariung Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar.